Bab 167. Sebagai suap. Sangat hebat ya, kata Clairsen. Mendengar, Gita tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Tolong, jika tidak, menurutmu mengapa keluarga Ye akan menjadi grup perusahaan terbesar di kota utara? Karena ini, semua orang dapat membeli barang paling banyak di sini, dan dijamin paling asli. Clairsen. Tidak heran keuntungannya bisa puluhan juta sebulan, dan itu masih bisnis biasa. Apa yang kamu maksud dengan keuntungan puluhan juta? Tidak ada. Clairsen bereaksi, ayo pergi ke toko itu. Oh ya, barang-barang di sini tidak murah. Apakah kamu benar-benar perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk sebuah gaun? Hanya untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Clairsen masih ingat bahwa dia merusakkan rok sebelumnya, dan pelayan mengatakan bahwa rok itu bernilai lebih dari 300.000 RMB. Untuk membeli rok seharga ratusan ribu untuk sebuah acara, orang-orang ini sangat kaya. Tidak apa-apa, aku pikir layak mengambil gaun puluhan ribu RMB untuk berpartisipasi dalam suatu acara, dan anak perempuan harus lebih cantik di usia ini, kan? Jika tidak, ketika kita tua, orang akan membuat komentar yang tidak bertanggung jawab jika kita mencintai kecantikan lagi, dan kita akan merasa sangat kasihan pada diri kita sendiri. Keduanya memasuki toko. Gita sangat berpengetahuan, dan menjelaskan niatnya setelah masuk. Maaf, aku dan saudara perempuan aku ingin membeli rok dengan harga kurang dari 50.000 RMB, dengan desain yang lebih cantik dan warna yang cerah. Ya, terima kasih. Setelah mendengarkan mereka, pemandu belanja tidak menunjukkan rasa jijik, dan dengan cepat membawa mereka ke area kecil. Halo dua wanita, area di sini seharusnya bisa memenuhi kebutuhanmu. Kamu dapat melihat gayanya terlebih dahulu, ada kamar pas di sebelahnya. Silakan bertanya kepadaku jika kamu memiliki pertanyaan. Oke, terima kasih, mari kita lihat dulu. Pemandu belanja pergi dengan tenang, dan Gita mengangkat bibirnya. Apakah kamu melihat? Bahkan pemandu belanja dilatih secara khusus, dan mereka sangat sopan. Clairsen. Terakhir kali dia bertemu, mengapa itu bukan pemandu belanja yang baik? Tampaknya ada orang jahat di antara orang baik, tapi gadis itu seharusnya sudah berubah sekarang. Claire, datang dan lihat yang ini, gaun biru itu terasa sangat cocok untukmu, dan terlihat sangat mirip dengan temperamenmu. Senyum di bibir Clairsen sedikit kaku, aku tidak membelinya, kamu beli saja sendiri. Wajah Gita sedikit berubah dan menatapnya, kenapa? Kamu tidak hadir. Ya. Clairsen mengangguk, dia tidak tertarik dengan acara ulang tahun yang begitu mempesona. Dia tidak mampu membeli rok, dia juga tidak mampu membelinya. Tetap teguh di perusahaan atau di rumah. Sial, kamu tidak ikut, lalu apa gunanya aku ikut sendirian? Gita kesal sesaat dan mengerucutkan bibirnya. Clairsen tersenyum tipis, aku berbeda denganmu, kamu sangat cantik dan energi, jika kamu pergi untuk berpartisipasi, kamu mungkin benar-benar menemukan pria sejatimu. Wajah Gita terlihat sedikit lebih baik saat mendengar pria sejati itu. Itu hampir sama, lalu tunggu aku akan mencoba gaunnya. Memanfaatkan waktunya untuk mencoba gaun itu, Clairsen menemukan tempat untuk mengatur catatannya. Gita berlari ke arahnya dari waktu ke waktu untuk bertanya tentang gaun itu. Dia dalam kondisi yang baik, dengan kulit putih dan penampilan yang manis. Clairsen berpikir semua yang dia kenakan cukup bagus. Ketika keduanya akhirnya keluar dari pusat perbelanjaan, mereka bertemu dengan Davin Ye, wakil CEO. Gita meraih lengan bajunya dengan gugup, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Hei, dia datang. Mendengar, hati Clairsen mencekam, Davin Ye. Begitu dia melihat ke atas, Clairsen melihat Davin Ye berjalan ke arah mereka dengan langkah mantap, masih dengan senyum lembut dan kuat di wajahnya, terlihat sangat ramah. Kenapa kalian ada di sini? Davin Ye bertanya kepada mereka,
tetapi matanya tertuju pada wajah Claire Sen tanpa sadar. Menghadapi Davin Ye lagi, Claire Sen masih merasa malu. Setelah dia memberinya 300.000 RMB terakhir kali, tekanannya meningkat, dan dia tidak ingin melihatnya lagi. Sekarang dia hanya ingin bekerja keras untuk menghasilkan uang dan dengan cepat mengembalikan uang itu kepadanya, sehingga dia tidak merasakan begitu banyak tekanan di hatinya. Gita menjawab, kami datang untuk membeli gaun. Wakil Ceoye, mengapa kamu di sini? Davin Ye tersenyum, aku juga datang untuk membeli sesuatu. Sepertinya kalian sudah selesai membeli. Kalian mau kemana? Aku akan mengantarnya. Oke. Kebetulan aku mau pulang. Maaf akan merepotkan wakil Ceoye. Hal kecil. Gita hendak membawa Claire Sen untuk naik mobil Davin Ye, tapi Claire Sen melepaskan tangannya dan berdiri diam. Gita balas menatapnya dengan aneh. Aku punya urusan lain. Maaf merepotkan wakil CEO untuk mengantar Gita kembali dulu. Aku bisa kembali sendiri nanti. Mata Gita melebar dan menatapnya tak percaya. Mata itu sepertinya bertanya pada Claire Sen apa yang terjadi. Dia tidak menghargai kesempatan yang begitu bagus. Mata Davin Ye sedikit gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi Gita tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ada apa? Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak mengatakan ada yang salah ketika kamu mencoba gaun itu denganku sekarang? Sekarang baru ada masalah. Apa masalahnya? Claire Sen. Jangan membuat masalah, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku baru saja mengingatnya tiba-tiba. Tentang ini, dia benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar mengingatnya tiba-tiba. Benarkah? Gita menatapnya curiga. Claire Sen juga canggung, dia malu pada awalnya, ketika Gita bertanya, dia hampir kehilangan wajahnya, dia hanya bisa berkata, sungguh, aku benar-benar ada urusan untuk dilakukan, kamu harus kembali dulu, aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Claire Sen berbalik dan pergi tanpa menunggu reaksi dari mereka berdua. Gita menatap punggungnya dengan sedih, ada apa? Melihat ke belakang, Gita menyadari bahwa tatapan Davin Ye telah mengejar Claire Sen, sampai dia menghilang, tatapannya berangsur-angsur tertutup kembali, dan emosinya masih belum kental. Wakil CEO Ye dan Claire Sen bertemu sebelumnya. Apa hubungan kalian? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Davin Ye tersenyum sedikit, apakah kamu tidak ingin pulang? Ayo pergi, aku mengantarmu. Gita menjulurkan lidahnya, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa bukan aku yang ingin kamu antar. Aku hanya kebetulan, sekarang orang yang ingin kamu antar sudah pergi. Aku tidak berani menumpang mobilmu lagi. Tidak masalah, kamu adalah teman baik dia, dan tidak apa-apa untuk mengantarmu pergi. Isi teknis dari kata-kata ini sangat bagus. Gita memiringkan kepalanya, wakil CEO Ye, apakah kamu mengejar Claire Sen? Mendengar itu, Davin Ye tertawa. Brengsek, apa tebakanku benar? Apakah kamu benar-benar mengejar Claire Sen? Tapi dia jelas tidak menginjakmu, apakah ditolak? Ayo pergi. Davin Ye tidak menjawab pertanyaannya, tetapi juga tidak menyangkalnya, hanya berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Gita mengikuti langkahnya, dan berlari untuk bertanya kepadanya, wakil CEO Ye, apakah kamu benar-benar mengejar Claire Sen? Apakah kamu ingin aku memanggil Claire Sen kembali untukmu? Akan memalukan bagi saya untuk masuk ke dalam mobil sendirian jika dia tidak masuk ke dalam mobil. Tidak apa-apa. Davin Ye berbalik, itu diperlakukan sebagai suap. Bersambung.